ayah tidak langsung menjawab pertanyaan yang melayang di udara itu. Ia hanya duduk diam, menatap meja makan yang kini terasa seperti tempat pengadilan. Sunyi, menegangkan, penuh beban. Kursi ibu seperti mengawasi kami, seolah menunggu bagaimana reaksi 3 orang yang ditinggalkan oleh rahasia besar ini. Aku dan Rani saling pandang. Ada sesuatu di wajah ayah yang berbeda. Bukan sekadar sedih, bukan kecewa, tapi takut. Atau mungkin terpukul oleh sesuatu yang lebih besar dari isi surat itu sendiri. Ayah menghela napas panjang. Matanya memerah, bukan karena menangis, tapi seperti seseorang yang sedang memikirkan terlalu banyak hal dalam waktu yang sama. Sejujurnya, ayah berhenti sebentar, seolah mencari kata yang paling aman. Ayah tidak pernah tahu pasti siapa orang itu. Aku berkedip, tapi dalam surat, ibu bilang orang itu muncul lagi dan bicara sama ibu, kan? Ayah mengangguk pelan. Iya, ibu bilang seseorang menghubunginya. Tapi dia tidak pernah memberitahu ayah siapa namanya. Rani menggigit bibir. Terus, ayah nggak curiga sama sekali? Pertanyaan itu sepertinya menusuk ayah. Ia menundukkan kepala, lalu memijat pelipisnya. Waktu itu, ibu berubah, katanya lirih, bukan berubah jadi orang lain. Tapi seperti menyembunyikan sesuatu. Ia jadi sering termenung, mudah lelah, dan kadang bangun tengah malam terus duduk lama di ruang tamu. Aku mengerutkan kening. Aku ingat itu, beberapa bulan sebelum ibu akhirnya benar-benar sakit, ia sering duduk sendirian di ruang keluarga sambil memandangi foto kami berempat. Kadang aku bangun karena haus dan melihatnya duduk di sofa, menatap ke kosong. Tapi aku tidak pernah bertanya, karena aku pikir ibu hanya sedang banyak pikiran tentang kesehatannya. Ayah melanjutkan. Ayah sempat tanya ke ibu, kamu kenapa? Ada apa? Tapi ibu cuma bilang dia lagi ingat masa lalu. Ayah pikir mungkin dia lagi takut tentang penyakitnya. Rani mengusap air matanya. Dan benar, ibu nggak mau ayah tahu apapun soal orang itu. Ayah mengangguk pelan. Mungkin karena ibu tahu ayah bukan tipe orang yang bisa diam saja kalau ada orang yang coba masuk ke keluarga kita. Ibu selalu bilang, ayah terlalu cepat marah kalau soal keluarga. Aku bisa memahami itu. Ayah memang seperti itu. Ayah tidak pernah membiarkan siapapun mengusik kami. Bahkan dulu waktu Rani diganggu teman sekolah, ayah datang sendiri ke sekolah dan bicara dengan pihak sekolah sampai masalah selesai. Tapi kali ini, yang datang bukan orang asing biasa. Ini seseorang dari masa lalu ibu, dan seseorang itu membawa rahasia yang bisa menghancurkan keluarga kami. Ayah menatap kami tajam. Yang ayah tahu, orang itu sempat bertemu ibu di luar sekali, dan ibu bilang itu pertemuan pertama dan terakhir. Rani terperanjat. Ibu ketemu di luar rumah. Ayah mengangguk, wajahnya menegang. Ya, tapi ibu bilang pertemuannya singkat, dan ibu langsung menolak semua hal yang orang itu minta. Aku menelan ludah. Minta apa? Ayah terlihat ragu-ragu. Ayah nggak tahu pasti. Ibu cuma bilang, orang itu minta penjelasan tentang masa lalu, dan saat itu ibu minta dia untuk tidak pernah muncul lagi. Tapi ayah menutup wajahnya sebentar. Tapi ibu menangis malam itu. Ruangan terasa mengerut, mendadak kecil dan sempit. Tangisku hampir pecah hanya mendengar kalimat itu. Rani menutup mulutnya dengan kedua tangan. Mas, ibu nyembunyiin banyak banget dari kita. Ayah tampak seperti sedang menahan gempa di dadanya. Waktu itu ayah pikir ibu cuma lagi capek atau ketakutan soal kesehatannya yang makin buruk. Ayah tidak pernah menyangka ini semua ada hubungannya dengan kalian berdua. Aku menangkap perubahan di suara ayah. Ada rasa takut yang sangat dalam, seolah ayah sedang memikirkan kemungkinan yang paling ia takuti, bahwa salah satu dari kami bukan anaknya. Aku bisa melihat itu melukai ayah lebih daripada isi surat itu sendiri. Rani tiba-tiba memegang tangan ayah. Nggak peduli apapun isinya, kita tetap anak ayah. Kita tetap keluarga. Ayah tersenyum kecil, senyum yang lebih seperti seseorang yang berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ayah tahu, tapi ibu bilang, kebenaran itu harus dicari. Aku menarik napas panjang. Jadi, apa langkah kita?
Ayah mengusap wajahnya. Kita harus cari tahu siapa orang itu. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi sebelum ibu bertemu ayah? Rani langsung geleng-geleng cepat. Enggak ya, aku takut kalau benar salah satu dari kita bukan anak ayah. Terus gimana? Ayah menatap Rani dengan mata lembut. Kalaupun begitu, kalian tetap anak ayah, darah atau bukan. Kalian tetap keluarga ayah. Rani terisak keras. Aku merasa tenggorokanku ikut perih. Ayah melanjutkan suaranya semakin tenang, tapi penuh beban. Yang ayah takuti bukan itu, Ron. Yang ayah takuti, orang itu punya alasan buruk kembali ke hidup ibu. Aku merinding. Alasan buruk gimana? Ayah terdiam lama sebelum menjawab. Orang itu pernah menyakiti ibu. Rani tersentak. Menyakiti? Maksud ayah apa? Secara fisik, ayah menggeleng. Bukan. Tapi dulu, sebelum ibu mengenal ayah, orang ini dia membuat ibu terpuruk. Sangat terpuruk. Sampai ibu pergi dari kota lamanya dan memutuskan memulai hidup baru di sini. Aku dan Rani menatap ayah dengan tatapan bingung yang sama. Jadi orang itu cinta pertama ibu? Tanyaku hati-hati. Ayah terdiam. Lama. Seakan tidak ingin menjawab, tapi harus. Ya, lirih. Orang itu cinta pertama ibu. Seketika, suasana berubah lebih berat. Cinta pertama, seseorang dari masa lalu. Seseorang yang ibu tinggalkan karena alasan besar. Seseorang yang kembali tepat sebelum ibu sakit. Seseorang yang bilang, salah satu dari kami bukan darah ayah. Pertanyaannya, apa orang itu benar? Atau hanya ingin menghancurkan keluarga kami? Ayah akhirnya berdiri. Ia berjalan ke kamar, lalu kembali membawa sebuah kotak coklat tua. Kotak itu kusam, sudutnya sedikit sobek. Aku tidak pernah melihat kotak itu sebelumnya. Ayah meletakkannya di atas meja dengan hati-hati. Apa ini? Tanya Rani. Ayah duduk lagi, menatap kotak itu seolah ia melihat sesuatu dari masa lalu yang ingin ia lupakan. Ini kotak yang ayah temukan di dalam lemari ibu. Ayah temukan setelah ibu. Ayah Berenci suaranya pecah. Setelah ibu pergi, aku menatap kotak itu dengan jantung berdegup cepat. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang ibu sembunyikan. Ayah membuka kotak itu perlahan. Tepat ketika penutupnya terbuka, aroma kertas lama langsung menyebar. Di dalamnya ada beberapa foto, sepucuk tiket kereta, secarik catatan kecil, dan sebuah amplop putih yang warnanya sudah menguning. Rani menelan ludah. Mas, ini apa semua? Ayah mengeluarkan satu foto. Foto itu menunjukkan seorang perempuan lebih muda dari ibu yang pernah kami kenal berdiri di depan sebuah toko roti kecil. Dan di sampingnya seorang pria. Aku dan Rani serentak membeku. Pria itu tidak berpelukan dengan ibu, tidak juga saling pegangan tangan. Tapi cara mereka berdiri, dekat, nyaman, seperti dua orang yang pernah saling mencintai. Rani menggigit bibir keras-keras. Mas, dia itu... Aku tidak bisa menjawabnya. Ayah menatap foto itu lama sebelum mengatakan pelan. Ayah tidak tahu siapa pria ini. Ibu tidak pernah cerita. Ayah mengambil kertas kecil di dalam kotak. Sebuah catatan pendek, tulisan tangan ibu untuk masa lalu yang masih belum selesai. Hanya itu. Rani menutup mulutnya. Mas, ibu simpan ini selama ini tanpa bilang siapapun. Ayah mengangguk pelan. Iya, aku menatap amplop putih yang belum dibuka. Ya, itu apa? Ayah meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Ayah belum pernah buka ini. Ibu menuliskan sesuatu di depan amplopnya. Kami bertiga mencondongkan tubuh ke depan. Di bagian luar amplop tertulis, untuk saat kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Aku menelan ludah. Kali ini hatiku hampir berdetak keluar. Ayah menatap kami, seolah meminta izin. Kalian siap? Rani menggeleng. Aku nggak tahu siap apa enggak ya. Aku memegang tangan Rani. Tapi kita harus tahu. Ayah akhirnya membuka amplop itu. Di dalamnya hanya satu benda. Sepotong kertas kecil berisi catatan singkat. Namun yang membuat dadaku nyaris berhenti adalah satu nama pria itu. Nama yang tidak pernah disebut ibu. Nama yang kini tertulis jelas di kertas itu. Nama yang membuat ayah mematung.
Nama yang membuat Rani menangis tanpa suara, dan nama yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Hafa Ajitama ayah membaca satu kalimat di bawah nama itu dengan suara pecah jika dia datang mencariku. Tolong jangan biarkan dia mendekati anak-aniku. Rani langsung menutup wajahnya, berteriak pelan. Aku merasakan tengkukku dingin aja menunduki. Ayah kenal nama ini, bisiknya. Aku tersentak. Ayah kenal dia. Ayah memejamkan mata. Dulu, waktu ibu dan ayah baru menikah, ada seseorang yang pernah mencoba mencari ibu. Namanya Rafa. Rani terisak. Terus kenapa ibu gak cerita? Ayah menjawab dengan suara pelan, suara yang terasa seperti retakan di dalam dirinya. Karena ibu takut, dan sekarang ayah juga takut. Aku merinding. Takut kenapa ya? Ayah menatap kami dengan mata yang penuh ketakutan. Karena pria itu dulu pernah bilang sesuatu yang tidak pernah ayah lupakan. Apa? Ayah menjawab dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan. Dia bilang, dia akan kembali suatu hari nanti untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Rani menjerit kecil. Mas, maksudnya apa? Maksudnya siapa? Ayah tidak menjawab, karena jawaban itu menakutkan untuk diucapkan. Dan aku tahu, mulai hari ini, misteri yang ditinggalkan ibu bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang sesuatu yang mungkin sedang menghampiri kami.